Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rosid Wahidi. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk sedikit membahas mengenai materi-materi yang sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Menghormati kedua orang tua dan guru. Tentu di sini teman-teman banyak yang bertanya, apakah hal ini merupakan perilaku yang senantiasa diharapkan oleh guru dan orang tua? Apakah kita akan senantiasa menjadi miskin dengan tidak menghormati mereka? Jawabannya sudah jelas tidak. Karena perlu kita ketahui bahwasanya menghormati kedua orang tua dan juga menghormati kepada guru-guru kita itu merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan dalam rangka membalas budi kita kepada mereka. Meskipun balas budi kita itu tidak akan sepadan dengan apa yang telah mereka korbankan. Akan tetapi, kita yang pada hakikatnya ini telah Allah anugerahi hati dan pikiran, sudah seharusnya untuk senantiasa menghormati mereka. Terlebih, menghormati kedua orang tua dan guru pun itu merupakan sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga anjuran yang telah diberikan oleh panutan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi dasar hukum untuk kita senantiasa menghormati orang tua dan guru? Terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan mulia. Itulah yang menjadi dasar hukum kita untuk senantiasa menghormati mereka. Karenanya, ketika kita hendak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji terhadap mereka, maka dianjurkan kepada kita untuk senantiasa mengingat kembali apa yang telah Allah perintahkan ini, agar kita senantiasa bisa terus belajar untuk menghormati mereka. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui adalah keutamaan berbakti pada orang tua dan guru. Hal ini guna memberikan semangat kepada kita dan juga setidaknya memberikan dorongan kepada kita untuk senantiasa melakukan perbuatan mulia ini, melakukan perbuatan berbakti kepada mereka. Apa saja keutamaannya? Yang pertama, salah satu kunci masuk surga. Karena sebagaimana yang kita ketahui, telah dikatakan bahwasanya surga itu terdapat pada kaki ibu kita. Lalu ridho dari Allah ini merupakan ridho dari orang tua kita. Ketika kita pada dasarnya telah mendapatkan ridho dari mereka untuk senantiasa masuk surga, maka dengan kehendak Allah lah kita juga bisa untuk memasuki surga tersebut. Karena pada hakikatnya, selain dari amal dan perbuatan kita, hal ini pun menjadi faktor penting di mana Allah nantinya akan memberikan kehendaknya kepada kita. Lalu yang selanjutnya adalah bagian dari jihad fisabilillah. Jika teman-teman berpikir jihad ini hanyalah merupakan sebuah peperangan saja, dengan teman-teman melakukan kegiatan perang ke Palestina, barulah teman-teman melakukan jihad, maka hal tersebut bisa dipastikan kurang tepat. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya dengan teman-teman menuntut ilmu, dengan teman-teman berbakti kepada orang tua dan guru, hal tersebut pun merupakan bagian dari jihad fisabilillah. Karenanya, mari kita berlomba-lomba untuk senantiasa mendapatkan ridho dari Allah serta keutamaan jihad dengan berbakti kepada orang tua dan juga guru kita.
Lalu selanjutnya dapat melebur dosa-dosa besar. Karenanya kita sebagai seorang muslim jangan sampai melupakan hal ini. Karena jika kita sekali-kali tidak menghormati kedua orang tua dan juga tidak menghormati guru kita, maka kita harus senantiasa beristighfar. Kita harus senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatirnya kita justru dengan tidak menghormati mereka, kita akan mendapatkan dosa yang senantiasa besar. Selanjutnya, bentuk-bentuk menghormati orang tua dan guru. Jadi, agar teman-teman dapat belajar mengenai bentuk-bentuk menghormati orang tua dan guru, di sini telah disajikan contoh-contohnya. Yaitu yang pertama, melaksanakan segala perintah dan nasihatnya. Sudah jelas, ketika orang tua dan juga guru kita memberikan perintah dan juga nasihatnya, maka sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa mentaati beragam perintah dan nasihatnya. Akan tetapi perlu digarisbawahi, perintah dan nasihat tersebut harus yang mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Apabila kita diperintahkan kepada hal-hal yang tidak baik, maka kita pun bisa untuk menolaknya. Akan tetapi perlu diingat dengan cara yang baik pula. Selanjutnya, tidak meremehkan dan merendahkannya. Karena bagaimanapun, merekalah sosok yang senantiasa berpengaruh besar dalam perjalanan hidup kita. Karenanya jangan sekali-kali kita meremehkan dan merendahkan mereka semua. Lalu, contoh lainnya adalah mendoakan mereka setiap saat. Kita sebagai seorang muslim yang bisa menggantungkan harapan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, jangan lupa untuk senantiasa mendoakan mereka. Karena bagaimanapun, orang tua dan guru kita merupakan sosok yang senantiasa mengasihi kita, senantiasa mendidik kita. Karenanya, setiap kita hendak berdoa, maka selipkanlah di antara doa-doa kita itu kepada mereka. Jangan sampai kita ketika berdoa ini melupakan doa-doa kita terhadap mereka. Setiap saat kita berdoa, kita harus menyelipkan doa terhadap mereka agar senantiasa diberikan kesehatan, agar senantiasa diberikan rizki, agar senantiasa dipanjangkan umurnya, agar kita pun bisa senantiasa bercengkrama dengan mereka dan hidup bahagia bersama mereka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga dengan kita mempelajari materi pada kali ini, kita bisa senantiasa bertambah rasa hormatnya kepada orang tua maupun kepada guru kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.